Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So this is the first time we have our online class. I would like to give you assignment by giving this PDF file, but I would like to give some of explanations for you how to do the assignments. I will combine with Bahasa Indonesia in order for you to understand my directions. So the first assignment that you have to do is this part. So you have to read this text from A and B, and then after that, you have to answer the question 1, 2, 3 based on this text. Jadi silakan dijawab pertanyaan ini dengan membaca teks dari A dan teks dari B. Selanjutnya, the next one is assignment number 2. Match these bodies of law with their definitions. So you have to match. Jadi harus dijodohkan antara badan hukum yang di sini, jenis-jenis hukum yang di sini ada civil law, common law, criminal law dengan definisi yang ada di kanan. So for example, civil law, the definition is C, so you have to match 1 with C, and so on. And then, for assignment number 3, complete the text below, contrasting civil law, common law, and criminal law using the words in the box. Jadi di sini ada teks yang membandingkan perbedaan dari civil law, common law, dan criminal law. Bedanya apa? Nah, tugas kalian melengkapi teks ini dengan mengisi kata 1 sampai 10 ini dengan kata yang sudah disediakan dalam kotak. For number 4, ini nggak usah dikerjakan, just skip it. Sekarang jenis hukum. Nah, tugas nomor 5. Read the following short text. Jadi bacalah teks-teks singkat ini 1, 2, 3, 4, dan 5 yang mengandung satu kata yang digunakan untuk membicarakan satu jenis tipe hukum, yaitu directive, statute, ordinance, regulation, sama bill. Nah, di dokumen jenis apa menurutmu kata-kata ini muncul? Cocokkan masing-masing kata dengan sumbernya. Misal, menurut kamu, directive itu digunakan pada jenis dokumen court ruling. Dan teks ini, statute misalnya sering muncul di newspaper. Jadi silakan dicocokkan. Jenis teks ini kira-kira muncul di mana? Pilihannya ini, A, B, C, D, E. Nah, di exercise 5 ini kita punya definisinya. Jadi find words in exercise 5 which match this definition. Jadi ada istilah ya kan di exercise 5 yang harus dicocokkan dengan definisinya di sini 1 sampai 5. Silakan dicocokkan. Exercise 5 itu ini. Ya, yang tadi. Next. Number 7, complete the sentences below using the words in the box. So it's easy. There is missing words here, and you need to complete these missing words with the words in the box here. Next, speaking, skip it, lewatkan saja. Next, types of courts. Jadi jenis-jenis courts. Courts itu bisa dibedakan dengan jenis kasus yang mereka tangani ya. Nah, jadi silakan dijodohkan saja. Di sini ada 1 sampai 9 dan dijodohkan. Misalnya Crown Court itu menangani kasus apa? Silakan di googling ya untuk membantu. Tiap di googling itu tambahkan misalnya di bidang hukum atau in law tulisannya. Jadi akan muncul sesuai bidang hukum. Karena ada istilah-istilah yang memang khusus digunakan untuk bidang hukum seperti crown. Crown ini kan artinya sebenarnya adalah mahkota. Nah, tapi kan nggak mungkin di sini artinya mahkota. Jadi memang digunakan dalam bidang hukum. Istilahnya apa itu? Speaking ini lewatkan saja, just skip it. And then persons in court. Complete this diagram with the words in the definition below. Ini.
ya. Ada yang kosong, ini harus kamu isi. Ada yang sudah terisi, misalnya court. Di dalam court itu ada siapa? Ada judge. Judge itu apa definisinya? Public official who has the authority to hear and decide cases. Ini kerjaannya. Nah, yang ini harus kamu isi sama. Misalnya di dalam court itu ada defendant atau respondent, apa definisinya? Atau sebaliknya, definisinya sudah disediakan seperti nomor 3, kamu mencari noun-nya apa atau kata benda yang definisinya ini tuh apa? Mencarinya di mana? Jawabannya sudah tersedia, tinggal dicocokkan saja di sini. Listening, just skip it, silakan lewatkan. 13, kerjakan. Match these documents with their definitions. Ini ada jenis-jenis dokumen dan cocokkan dengan definisinya. Misalnya, this is just for example, pleading misalnya adalah F, an application to a court, jadi dijodohkan atau match. Listen ini tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah. Jadi 14, 15, 16, you just skip it. And then di Glenn, nah, first in 17, kamu harus menggarisbawahi kata-kata bahasa Latin atau frase bahasa Latin yang kamu temukan di sini. Jadi harus dicari yang mana menggunakan bahasa Latin. Kemudian exercise 18, cocokkan bahasa Latin tersebut dengan artinya dalam bahasa Inggris. Jadi silakan di googling. Ini juga silakan dicocokkan. Sama saja. 18, 19. Oke. Selanjutnya ini lewatkan saja. Nah, nomor 22 silakan kerjakan. Kombinasikan kata benda di dalam kotak. Jadi semua dalam kotak ini kata benda dengan kata kerja di bawah ini kata kerja semuanya, ya. Untuk membuat kombinasi yang mendeskripsikan pekerjaan dari lawyers. Jadi, kata kerja di sini some of the verbs go with more than one noun. Kata kerja di sini bisa digunakan beberapa kali untuk mendeskripsikan kata benda. Misalnya tugas lawyer itu apa? Misalnya draft contracts, misalnya. Ini hanya misal. Atau tugas lawyer itu adalah practice law, gitu, ya, dan seterusnya. Poin B nggak usah dikerjakan, just skip it. Nah, 23, pilihlah kata di dalam kotak yang bisa dikombinasikan dengan kata lawyer untuk mendeskripsikan jenis-jenis lawyer yang berbeda. Misalnya dari kumpulan kata ini yang mana yang bisa dikombinasikan dengan kata lawyer? Ada jenis-jenis lawyer gitu kan, misalnya ini hanya misal tax lawyer misal, atau corporate lawyer dan seterusnya. Jadi googling dulu artinya biar yakin. Selanjutnya, nah yang ini ada 5 pertanyaan tentang kurikulum vitae dari lawyer British ini. Silakan dijawab. Ada di sini semua datanya. Listening ini lewatkan saja. Speaking lewatkan, listening lewatkan. Oke, itu saja tugasnya semuanya. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya? File ini silakan di print untuk memudahkan. Setelah di print kamu jawabnya pakai pena, ya, sini. Misalnya ini ditarik garis atau tulis saja 1A atau 1C. Ini tinggal diisi saja. Setelah itu di-scan pakai aplikasi Cam Scanner, baru kemudian dikirim ke grup WA atau ke email saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.